Chapter 40-41. Ceo muda dan nona muda. Geral berjalan ke samping Karina dan mendekatkan wajahnya ke arah wanita itu. Nona muda yang cengeng, kamu tahu enggak? Di luar sana cewek-cewek sekelas kamu, bahkan lebih dari kamu, itu ngantri buat naik keranjangku. Nah, saat aku kasih enak, kamu malah ngelak mulu. Munak lu betusnya. Ya, kamu kejar aja cewek-cewek kamu itu. Jangan bawa-bawa aku. Sayangnya hatiku pengennya kamu, Karina. Ogah, timpal Karina kejut. Geral semakin mendekatkan wajahnya, bahkan sangat dekat, hingga pelipis mata mereka saling bertemu. Katakan sekali lagi, kalau kamu enggak mau melayaniku sebagai suamimu. Enggak lagi, Karina menyerah. Ia tak bisa melawan hatinya. Malam itu, keduanya tenggelam dalam tautan asmara mereka. Karina, bibir lu selalu berkata bohong, tapi tubuh lu lebih jujur daripada bibir lu. I love you, my wife. Love you, my princess. Pagi menjemput, Karina terkejut ketika mendapati tidur seranjang dengan Geral yang tak berbusana. Sumpah, demi apapun, masa iya gue sama si lalat rese ini udah. Bang Jago, perawan gue diambil si lalat rese. Oh tidak, gumam Karina dalam hati. Karina segera beranjak dari tidurnya dan meraih selimut untuk menutupi tubuh telanjangnya. Ia berlari ke kamar mandi dan membersihkan diri. Geral yang sudah bangun sedari tadi bahkan sudah mengenakan kaos putihnya. Pria itu hanya terkekeh geli melihat tingkah konyol Karina. Karina, aku tunggu di ruang makan ya, pergi Geral. Ya, bawel lu. Ketus Karina dari dalam kamar mandi. Geral hanya tersenyum sembari merapikan spray tempat tidurnya. Ia terkejut melihat bercak D4 rah bekas semalam. Sepersekian detik kemudian Geral tersenyum tipis sambil meraih kain spray dan menggulungnya. Ternyata masih berobon. Gumamnya lalu berlalu keluar. Bi, tolong buatkan lemon hangat yang agak manis ya. Ditanya. Pelayan itu segera mengiyakan pesanan Geral. Karina datang mendekat dan menduduki kursi dekat Geral. Pria itu menyadari keberadaan Karina. Tangannya langsung meraih 2 potong roti tawar yang diolesi selai coklat kacang lalu menaruhnya di piring Karina. Thank you, my husband, ujarnya dengan sikap manja. Geral hanya tersenyum lega melihat Karina kembali tenang. Aku mau balik ke Indonesia. Kamu masih mau tetap berkarir di sini? Tanyanya membahas kelanjutan hidup mereka setelah berkeluarga. Aku mau di sini. Dunia desainer itu ibarat nyawaku. Meskipun pendapatanku tidak sebanyak kamu dan papa, tapi aku bahagia. Kalau gitu kamu tinggal di rumah ini. Ajak Laura menemani kamu. Lagian kamu kan nyonya rumah ini sekarang. Jelas Geral diselakunya hanya. Karina mengangguk pasti menerima saran Geral. By the way, kamu nggak cemburu sama Rena? Kenapa mesti cemburu? Secara dia itu cantik. Sekretaris aku terus dengar-dengar dia naksir aku. Udah lama loh. Geral, kamu ngomporin aku ya? Enggak, ingin tahu aja. Terus mau kamu apa? Balik sama aku, jadi sekretaris aku. Kita bisa punya banyak waktu bikin anak. Ngeres kamu. Karina memandangi wajah Geral. Lama dan dengan aura senyum menggodanya. Bahkan ia tak berkedip sedikit pun. Udah puas lihatnya. Geral sayang, kamu cinta enggak sama aku? Ya iyalah. Kalau enggak, aku ogah nyulik kamu buat ajak kawin. Nah, tuh kan jawabannya gitu. Aku emang gak bisa jaga kamu.
G. Tapi aku titip kamu sama cintaku di hati kamu itu. Lah, kalau aku minta jatah gimana dong? Masa kamu tega lihat suami datang jauh-jauh pakai pesawat cuma buat siram bunga sih? Terserah, timpal Karina ketus. Jadi kamu nolak nih? Menurut kamu? Oke, kalau begitu aku akan perpanjang masa tinggal aku di sini. Dan kamu nggak boleh masuk kerja dulu. Kalau nggak kerja, aku mesti ngapain? Bengong. Nggak, layani aku sampai puas. Nggak, yang semalam aja masih sakit. Aku nggak mau sekamar sama kamu malam ini. Jerit Karina lalu beranjak pergi meninggalkan Keral yang tertawa renyah melihat Karina yang salting. Chapter 41. Pagi itu, Keral masih hanyut dalam iPad miliknya. Ia duduk bersantai di depan teras belakang dekat kursi rotan yang terpasang rapi. Ia, pelayan asal Indonesia yang ditempatkan keluarga pertama di rumahnya, yang berada di Paris datang dan membungkuk hormat. Nyuwun sewu, Den. Nyonya Karina dari tadi tidak keluar kamar. Saya ketuk-ketuk, gak ada jawaban. Lapornya. Dahi Keral mengerut dan menatap fokus ke Rabi Iem yang menunduk ketakutan. Loh, bukannya tadi baik-baik saja? Bi Iem hanya terdiam, tak menemukan jawaban atas ucapan majikannya itu. Keral menenteng iPad-nya lalu beranjak ke arah pintu kamar utama. Dibukanya pintu itu perlahan, lalu menemukan tubuh Karina yang miring ke arah jendela. Hatinya mulai cemas dan akhirnya ia menemukan istrinya dalam keadaan yang tak biasa. Bi, tolong buatkan wedang jahe hangat, ya cepat, titahnya. Bi Iem segera berlalu dan meminta juru masak dapur untuk menyiapkan pesanan majikan mereka. Keral memang memiliki rumah di setiap negara anak cabang perusahaannya. Ia pun menempatkan pembantu Indonesia di setiap rumahnya karena ia tak ingin kehilangan selera tanah airnya dalam hal menu makanan. Maklum, meskipun kehidupannya bergelimang harta dan glamor, tetapi Keral tetaplah warga Indonesia yang masih memiliki selera Melayu. Keral duduk di tepi ranjang dekat tubuh Karina. Ia bahkan merasakan hawa panas dari perut wanita itu. Dia matinya wajah Karina yang sedang menahan sakit. Rin, Karina, panggilnya seraya memegangi kening dan pipi Karina. Kamu sakit apa? Kok sampai keringat dingin gini? Gak tahu, tiba-tiba perutku melilit kayak diperas gitu. Sakit. Orangnya kembali. Keral meraba perut Karina dan meraih ponsel yang tergeletak dekat meja sebelah tepi ranjang samping Karina, hingga membuat Keral harus mengangkat tubuhnya dengan tangan yang melingkar pinggang istrinya. Kamu tahan dikit ya, titahnya. Tak lama, Bi Iem datang membawa minuman hangat yang sudah dipesan sejak tadi. Ia masih berdiri menunggu instruksi majikannya selanjutnya. Keral menoleh ke arah Bi Iem dan mengambil alih gelas berisi wedang jahe yang masih berasap itu. Pria itu membantu Karina meminum minuman tersebut. Keral melihat istrinya yang menghirup wedangnya terlebih dahulu. Dokter yang dipanggil Keral 5 menit yang lalu pun akhirnya tiba. Keral segera bergeser lalu berdiri di sebelah Dokter Albert yang tengah khusyuk memeriksa perut Karina. Keral masih memasang ekspresi cemasnya. Sesekali ia mengangkat wajahnya memperhatikan sikap dokter itu memeriksa istrinya. Saat Dokter Albert menekan perutnya, terdengar jerit dari Karina. Seketika Keral berubah geram dan marah. Dokter, are you crazy? She is feel pain. Bentangnya lalu menepis tangan Dokter Albert. Membuat dokter itu tersentak kaget melihat reaksi berlebihan Keral. She is my wife and you touch her. I'm so sorry, but
I treat to identification your wife's disease. Jelas Dr. Albert. Tak lama, Dr. Albert memberinya resep obat dan menjelaskan penyakit Karina. Gerald tampak tenang dan meminta maaf kepada Dr. Albert atas sikapnya barusan. Gerald segera memberikan Karina obat tersebut, sedangkan pelayan segera mengantar Dr. Albert keluar meninggalkan rumah Gerald. Gerald sudah tepar di samping tubuh Karina yang tergeletak tak berdaya. Karina masih lemah, meskipun rasa sakitnya sudah sedikit mereda. Ia mengamati wajah halus Gerald dan baru menyadari ketampanan suaminya itu. Gue masih gak percaya, Ki. Kita sudah menjadi suami istri. Bahkan sudah saling memiliki satu sama lain. Thank you, Ki. Lo udah memilih gue. Dan jujur gue suka cara lo mencintai gue. Jujur, batin Karina memandang kulit lelaki narsis itu yang terlihat sangat halus.